Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman, jadi kali ini kita dari kelompok 4 akan membawakan materi efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Jadi, organisasi adalah entitas yang terstruktur dengan tujuan khusus yang terdiri dari orang-orang, sumber daya, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi juga terdiri dari bisnis, pemerintahan, atau lembaga pendidikan, atau entitas-entitas lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif dalam organisasi. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian 2 poin penting, yaitu yang pertama, jenis pesan yang disampaikan harus jelas. Nah, maksudnya di sini itu teman-teman, pesan yang disampaikan harus jelas itu agar tidak menimbulkan kebingungan, serta informasi yang disampaikan itu harus mudah dimengerti oleh orang yang menerimanya. Nah, poin yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik atau feedback. Nah, komunikasi yang baik melibatkan pertukaran informasi yang saling menguntungkan antara pengirim dan penerima pesan. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kita harus memberikan umpan balik yang secara teratur dan juga jujur, serta memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Terus, apa hubungannya antara komunikasi sama organisasi? Ya ada dong, organisasi kan ciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu harus ada keberhasilan dalam komunikasi agar tujuan dibentuknya organisasi bisa berhasil dalam programnya. Nah, jadi organisasi yang akan kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah organisasi yang teman-teman udah pernah dengar nih. Apalagi teman-teman yang udah lewatin masa SMP, SMA. Nah, ada salah satu organisasi yang ada di SMP dan SMA adalah organisasi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Yang dimana organisasi ini adalah yang mengatur beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang kita akan ambil organisasinya adalah organisasi dari salah satu SMA yang berada di Blitar nih teman-teman. Dari organisasi OSIS yang berada di SMA Negeri 1 tahun, dan kita akan mengangkat sebuah kasus yang pernah dan mungkin banyak terjadi di organisasi-organisasi lain di luar organisasi OSIS, terutama organisasi OSIS yang berada di SMA Negeri 1 tahun. Kalian mau lihat cuplikannya? Yuk! Oke teman-teman, dari diciptakan di organisasi OSIS ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah memberi informasi yang baik kepada anggota-anggota OSIS yang ada di sekolah perihal program kerja terkait dan masalah-masalah terkait. Dan selanjutnya adalah mengkoordinasi antara aktor-aktor yang ada dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang dimana keputusan yang diambil oleh seorang yang mengikuti organisasi OSIS haruslah valid sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan yang ada di dalam organisasi OSIS. Kalau bisa saya kelompokkan menjadi 2 nih. Yang pertama adalah secara internal dan secara eksternal. Kalau secara internal, organisasi OSIS ini bertantangan sama yang pertama, kepribadian kepemimpinannya. Itu yang pertama ya. Kalau secara eksternal, tantangannya adalah lingkungan luar sekolah, dan juga harus mengikuti media-media tren. Karena untuk menjadi informasi yang baik, penyalur informasi yang baik, OSIS atau anggota OSIS juga harus menjadi penyedia atau penyalur informasi yang baik melalui media sosial. Jadi untuk tantangannya adalah mengikuti tren yang ada. Adapun strategi yang dilakukan, ada 3 tips nih strategi dalam organisasi OSIS nih. Yang pertama adalah komunikasi terbuka atau dilakukan secara terus terang, kayak maunya kayak gimana. Kalau misalnya ada pendapat yang tidak disukai, silakan dilakukan interupsi. Kalau yang kedua adalah memanfaatkan media digital seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya agar bisa menjadi penyalur informasi yang lebih terkini dan juga lebih cepat karena melalui media sosial. Dan yang ketiga adalah rapat dan diskusi-diskusi yang dilakukan. Setiap jadwalnya itu harus terjadwal dan sesuai dengan schedule-nya atau tepat waktu. Jadi harus disiplin. Untuk strategi yang terakhir adalah disiplin teman-teman. Kamu belum paham? Sini aku kasih ilustrasi.
dituduh terus-terusan kayak gini, apa-apa nggak dibicarain dengan baik, mending aku keluar aja dari organisasi ini, nggak penting. Kak mau tanya nih Kak tentang tanggapannya tentang kasus ilustrasi yang diberikan tadi nih. Menurut Kakak, studi kasus pendekatan apa sih yang bisa kita pakai dalam kasus tersebut untuk menyelesaikan masalah? Nah, menurut saya, studi kasus yang diambil itu komunikasi organisasi horizontal, karena kasus ini bisa dibicarakan baik-baik sesama anggota. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Pendalaman materi, pendalaman materi, pendalaman materi, pendalaman materi. Nah, selanjutnya adalah ada 4 strategi komunikasi efektif dalam organisasi. Yang pertama, tetap telusur. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu adalah kunci membangun kepercayaan di antara anggota organisasi. Dan yang dilakukan juga harus mudah dipahami oleh penerima pesan. Hal ini penting karena komunikasi efektif harus tepat mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan informasi atau pesan kepada penerima pesan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua itu gunakan media yang tepat. Pilih media yang efektif dalam menyampaikan pesan dan menjaga pesan terorganisir dengan baik. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi, sasaran komunikasi, dan konteks komunikasi. Ketiga, ada pahami kebutuhan pembaca. Segera ketahui harapan pembaca dan berikan informasi relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan memahami kebutuhan pembaca, organisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasinya. Komunikasi yang efektif akan dapat membantu organisasi mencapai tujuan lebih baik. Terakhir, ada mendengarkan aktif. Pendengar yang bisa menjadi pemecah masalah yang efektif dan membawa organisasi ke arah yang benar. Nah, ada tips untuk mendengarkan aktif. Yang pertama itu, latih diri untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi penerima pesan. Yang ketiga, berikan perhatian khusus pada poin-poin penting yang disampaikan. Nah, yang terakhir, tulislah catatan bila perlu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu konflik resolusi. Komunikasi dalam organisasi memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik. Adapun beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi terkait dengan resolusi konflik. Yang pertama, memberikan pilihan penanganan konflik. Komunikasi dalam organisasi memungkinkan anggota organisasi untuk memilih berbagai model atau gaya komunikasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, ada miskomunikasi. Menghindari miskomunikasi. Miskomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan jelas sangat penting dalam menghindari miskomunikasi. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi antar anggota. Komunikasi yang baik antar anggota organisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman atau wawasan dan kerjasama antar unit atau kelompok yang berbeda. Hal ini dapat membantu mencegah konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya komunikasi yang efektif. Yang keempat, ada mengelola konflik dengan gaya yang tepat. Pemimpin atau manajer dalam organisasi memiliki peran penting dalam menangani konflik. Gaya atau pendekatan yang dipilih oleh pemimpin dalam penyelesaian konflik dapat mempengaruhi hasilnya. Pemimpin diharapkan mampu meredam persaingan yang tidak sehat dan memilih pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinannya. Jadi,
fungsi komunikasi dalam organisasi yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi terkait dengan koordinasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Komunikasi organisasi berfungsi untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dalam proses koordinasi. Informasi ini meliputi tugas, tanggung jawab, dan instruksi yang harus dipahami oleh setiap anggota organisasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Komunikasi dalam organisasi juga berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Melalui komunikasi, anggota organisasi dapat saling berbagi informasi, bertukar pendapat, dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka saling terhubung dan terkoordinasi dengan baik. Dan yang ketiga ada fungsi integratif. Fungsi integratif komunikasi organisasi berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, anggota organisasi dapat saling berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada fungsi penyelesaian konflik. Komunikasi yang baik dalam organisasi juga berperan dalam menyelesaikan konflik. Melalui komunikasi yang terbuka dan efektif, anggota organisasi dapat berkomunikasi secara langsung, mendengarkan perspektif. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan komunikasi dalam organisasi. Poin yang pertama yaitu noise. Noise dalam konteks komunikasi itu merujuk pada gangguan yang menyebabkan informasi sulit dipahami atau bahkan hilang dalam proses komunikasi. Nah, gangguan itu dapat mengacaukan proses transmisi informasi antara pengirim dan penerima pesan. Tidak hanya itu, noise juga dapat mempengaruhi kualitas kejelasan pesan yang dikirimkan sehingga membuatnya sulit dipahami atau bahkan merusak informasi yang sedang disampaikan. Nah, makanya noise menjadi salah satu kunci untuk memastikan efektivitas komunikasi yang baik. Adapun contoh noise yang sering kita alami pada saat melakukan proses komunikasi yaitu adanya gangguan sinyal dan juga suara-suara bising yang terjadi di sekitar kita. Hal seperti inilah yang dapat menghambat terjadinya proses komunikasi yang baik. Selanjutnya poin yang kedua yaitu overload informasi. Nah, maksudnya di sini adalah merujuk pada situasi di mana penerima pesan dibanjiri dengan terlalu banyak informasi sehingga sulit untuk memproses atau memahaminya. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesalahpahaman. Overload dapat terjadi ketika seseorang menerima informasi dalam jumlah yang melebihi kapasitas sehingga sulit untuk mengolah pesan tersebut. Dampak dari overload informasi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting untuk merancang komunikasi dan memastikan agar informasi yang disampaikan tidak melebihi kapasitas penerima untuk mengolahnya. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu barir bahasa. Barir bahasa yang dimaksud adalah ketidakmampuan seseorang atau kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif yang dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan bahasa, kosakata, tata bahasa, atau aksen antara individu dan kelompok yang berkomunikasi. Barir bahasa juga melibatkan pemahaman budaya yang mendasari kata-kata atau ungkapan tertentu yang dapat menyebabkan kebingungan atau miskomunikasi. Hubungan antara komunikasi dan kinerja organisasi. Yang pertama,
Kepercayaan dan kepuasan anggota organisasi. Komunikasi yang efektif meningkatkan kepercayaan dan kepuasan antara anggota organisasi. Yang kedua, ada produktivitas dan efisiensi. Komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam organisasi. Yang ketiga, ada pemecahan masalah yang tepat. Komunikasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk segera menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah efektivitas komunikasi sangat berpengaruh pada kinerja sebuah organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, sebuah sistem organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar karena tidak adanya feedback yang baik antara aktor-aktor di dalam sebuah organisasi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sing you and you.